Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Komang Desi Alarendi, bisa dipanggil Desi. Kakak dari Prodi Bimbingan Konseling semester 6. Nah, tujuan kakak ke sini, kakak akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak apa sih itu layanan bimbingan klasikal? Tidak. Nah, jadi di sini tujuan kakak memberikan kalian layanan bimbingan klasikal, yaitu untuk memberikan kalian agar kalian bisa memahami topik yang akan kakak berikan. Nah, sebelum itu di sini apakah dari kalian ada yang tidak hadir atau semua hadir? Ada yang hadir. Berapa orang? Tiga. Baik, nah di sini kakak akan memberikan kalian bimbingan klasikal dengan topik kematangan karir. Nah, sebelum itu apakah ada yang tahu apa sih itu pengertian dari kematangan karir? Tidak ada tahu? Tidak. Oke, kakak akan menjelaskan ya. Nah, kematangan karir itu adalah kesiapan individu dalam membuat keputusan karir secara tepat, realistis, dan bertanggung jawab. Nah, seseorang yang matang secara karir, mereka akan tahu di mana minat mereka, di mana bakat mereka, serta mampu merencanakan masa depan karirnya. Nah, di sini kakak juga akan membahas kenapa sih kita harus tahu dan peduli soal kematangan karir kita. Sebelum kakak jelaskan, apakah ada yang tahu kenapa sih kita perlu untuk mengenali karir kita sendiri? Tidak? Oke, kakak akan jelaskan ya. Nah, yang pertama itu kenapa sih kita harus tahu dan peduli? Itu yang pertama, itu bisa membantu memilih karir yang sesuai dengan minat dan potensi diri kalian. Nah, kematangan karir membuat kalian lebih mengenal kelebihan, minat, dan nilai hidup kalian. Nah, dengan begitu pilihan karir yang kalian ambil yang sesuai dengan minat kalian itu akan memberikan kepuasan terhadap diri kalian. Lalu yang kedua ada menghindari kebingungan atau salah jurusan. Nah, sebelum masuk itu di sini sudah ada yang punya planning nggak? Setelah lulus dari SMK ini kalian mau kemana? Mau kuliah atau mau kerja? Kerja. Langsung kerja. Ya. Polisi. Kerja berkuliah. Oke, nah di sini menghindari kebingungan atau salah jurusan itu merupakan kalian akan matang secara kalian itu cenderung memiliki rencana. Nah, di mana maksud itu adalah kalian sudah memiliki rencana dengan rencana awal, lalu kalian akan matang dengan pilihan karir kalian. Dan kalian sudah jelas, kalian tahu kemana arah karir kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini kakak juga memiliki ciri-ciri dari kematangan karir. Yang pertama itu memiliki pemahaman diri yang baik. Nah, di mana kalian akan menyadari kelebihan, kekurangan, minat, bakat, serta nilai-nilai hidup dalam diri kalian, serta kepribadian yang berkaitan dengan pilihan karir kalian. Lalu yang kedua ada mampu merencanakan karir secara realistis, yang dimana kalian dapat menyusun rencana karir dari jangka pendek hingga karir jangka panjang yang logis dan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian. Dan yang terakhir itu kalian mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Nah, dimana maksud dari mampu mengambil keputusan karir secara mandiri ini, kalian bisa mengambil dengan niat kalian tanpa ada pengaruh dari orang lain, misalnya dari orang tua, dari teman sebaya. Itu memang murni dari keinginan kalian, minat kalian, dan potensi kalian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Yaitu yang pertama itu ada faktor internal, yaitu dari konsep diri kalian sendiri. Nah, keyakinan diri terhadap kemampuan dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan karir sangat menentukan hidup kalian di masa depan.
Nah, semakin besar rasa percaya diri kalian, maka semakin matang pula sikap kalian dalam merancang masa depan kalian. Jadi, jika kalian sudah benar-benar matang dengan keputusan karir kalian, kalian nanti akan sukses di masa depan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah dari lingkungan orang tua atau lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekitar seperti guru BK, teman sebaya, dan ketersediaan informasi seperti media sosial. Kalian bisa mencari informasi tentang minat kalian itu ada di mana. Seperti itu. Nah, dari definisi tadi, kakak memiliki 3 indikator. Yang pertama ada merencanakan karir, yang kedua ada mencari informasi, yang ketiga ada mengambil keputusan. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan juga tentang ciri-ciri yang orang yang memiliki matang karir yang tinggi. Yang pertama itu adalah kematangan karir yang tinggi, kalian mampu membuat keputusan karir dengan rasa percaya diri. Yang kedua, kalian bisa memahami minat, bakat, serta tujuan hidup kalian. Dan yang terakhir, kalian memiliki rencana karir yang jelas dan realistis. Kalian memiliki arah yang jelas, tujuan yang jelas. Bisa dipahami? Lalu ada ciri-ciri kematangan karir yang rendah, yaitu kalian bingung atau ragu dalam menentukan karir. Lalu tidak mengenal potensi dan kelebihan serta kekurangan dari diri kalian. Dan yang terakhir, sering berubah-ubah dalam menentukan tujuan karir. Nah, dari ciri-ciri kematangan karir yang rendah, apakah kalian ada yang bingung, ragu, ataupun kalian suka berubah gitu? Kalian mau kemana nanti? Ada nggak? Atau kalian sudah matang? Kalian mau melanjutkan ke jenjang yang sudah kalian tentukan? Sudah matang. Bagus sekali ya. Nah, di sini kakak memiliki video tentang indikator dari kematangan karir. Bisa kalian lihat? Kelihatan?
Nah, itu tadi contoh video fakta positif negatif tentang indikator kematangan karir. Nah, untuk fakta positifnya bisa kalian tiru dan bisa kalian ikuti untuk mematangkan karir kalian nantinya. Nah, di sini kakak juga memiliki contoh orang yang memiliki inteligensi yang tinggi. Nah, ini yang pertama ada namanya Profesor Dr. Iketet dan Sande MPD Kons. Nah, beliau ini adalah dosen pengampu kakak. Beliau adalah dosen bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, beliau ini memiliki kematangan karir yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada Profesor Dr. Iketet Suwati MPD Kons. Nah, beliau juga dosen bimbingan konseling di UNISA. Jadi beliau ini adalah orang yang memiliki kematangan karir yang tinggi. Oke, nah mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Nah, sebelum kakak mengakhiri layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, kakak akan memberikan kalian kuesioner terlebih dahulu untuk kalian jawab. Apakah kalian bersedia untuk menjawabnya? Silakan lompat ke belakang. Kakak berikan waktu menjawab 5 menit. Sudah selesai? Lagi di sini. Ini dah. Sudah selesai? Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih adik-adik karena sudah mengisi kuesionernya dengan baik. Nah, sebelum kakak akhiri sesi layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, adakah dari kalian yang ingin menyimpulkan apa sih yang sudah kalian dapatkan dari topik kematangan karir? Silakan angkat tangan kalian. Ada? Depa,
Oke, jika tidak ada, kakak simpulkan langsung ya. Nah, jadi kematangan karir ini bukan tentang secepat apa kalian tahu dan mau menjadi apa, tapi seberapa siap kalian untuk merencanakannya. Nah, jadi kalian bisa kenali diri kalian mulai dari sekarang. Silakan cari informasi sebanyak mungkin dan kalian harus berani untuk mengambil langkah demi karir kalian. Karena karir kalian adalah tanggung jawab kalian. Oke, nah mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada sesi layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Untuk nanti kakak akan memanggil 10 orang dari kalian untuk ikut dalam melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah untuk itu untuk namanya yang dipanggil nanti kakak suruh ke depan. Oke? Nah, sekian dulu yang dapat kakak sampaikan. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan yang kakak sengaja maupun tidak sengaja. Kakak mohon maaf. Akhir kata kakak tutup dengan prasasti. Oh,